Selamat malam Pak Kesep. Sekarang sih saya mau menjelaskan tentang, bukan mau menjelaskan sih ya, lebih tepatnya kayak sharing atau cerita tentang siapa saya nih sebenarnya, terus tentang dunia perkuliahan yang baru pertama kali saya ngerasain dunia kuliah tuh kayak gini gitu. Sama keluh kesah saya tentang pelajaran filsafat nih, sama matkul bukan matkul sih, sama materi yang paling saya ingat dari filsafat ini. Nah, yang pertama tuh, siapa saya ya Pak? Saya adalah Fabiola Putri Bulan. Saya biasa dipanggil Bulan. Terus kalau misalkan pelajaran Bapak nih, biasanya saya duduk di baris kedua dari belakang. Sekarang sih saya kesibukannya itu kuliah sambil bekerja. Oh iya, saya juga anak pertama Pak dari 4 bersaudara, jadi saya sudah merasakan rasanya sebagai, maksudnya saya sudah sempat merasakan beban-beban sebagai anak pertama. Ya bukan beban juga sih Pak, cuma kayak ya gimana ya, gitulah. Terus oh ya lanjut Pak, saya ini kesibukannya adalah selain berkuliah, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang farmasi di daerah Pulau Gadung sebagai admin, tapi admin purchasing dan khususnya ke import. Terus apa lagi ya? Oh iya, kenapa saya milih psikologi nih? Sebenarnya dulu saya sekolah tuh jurusannya itu administrasi perkantoran. Cuma saya ya biasa-biasa aja sih, tertarik, cuma saya nggak tertarik untuk mendalami gitu. Jadi kayak saya lebih tertarik nih untuk mendalami tentang ilmu-ilmu tentang kejiwaan, terus penyakit-penyakit, ya penyakit jiwa gitu lah. Pokoknya saya suka deh tentang kejiwaan, tentang manusia. Karena waktu itu saya belajar karena waktu itu saya pas sekolah belajar tentang apa ya, tentang macam-macam kelainan mental. Terus saya tertarik untuk lebih mendalami itu. Akhirnya saya memilih untuk mengambil jurusan psikologi. Ini tuh di samping dari ininya ya Pak, maksudnya kayak pekerjaan impian saya itu kan sebagai psikolog nih. Nah, di samping itu adalah itu saya suka sama tentang, kalau saya suka belajar tentang manusia, tentang jiwa-jiwanya gitu. Terus saya mau cerita waktu pengalaman saya pertama kali kuliah. Ini kan kuliah maksudnya baru ya Pak, terbilang baru untuk saya dan untuk teman-teman mungkin ya yang masih seumuran saya atau di bawah saya. Nggak, tapi yang tua juga adalah, maksudnya yang lebih tua dari saya. Maksudnya ini tuh suatu hal yang baru untuk saya. Waktu pertama kali kuliah tuh rasanya canggung, saya takut nanti saya nggak punya teman. Maaf Pak, bentar, dah. Rada pilek Pak. Oke lanjut ya Pak. Jadi waktu itu saya rada takut tuh, takut kayak gak punya temen nih, aduh gimana ya, soalnya kan saya di situ sama sekali gak kenal siapa-siapa. Begitupun mungkin teman-teman saya yang lain. Tapi setahu saya emang kita tuh di situ sama sekali gak ada yang kenal Pak. Jadi kita bener-bener ketemu di dalam satu ruang kelas yang ternyata teman-temannya tuh asik banget. Ya, ya walaupun kadang tetap ada nyebelinnya sih Pak kadang. Cuma asik-asik sejauh ini Pak, kayak kalau misalkan kita suka makan siang bareng, terus kita suka ketawa-tawa, bercanda, bercandanya tuh nyambung gitu. Jadi kita nggak yang ya gitu-gitu aja lah, maksudnya nggak yang gimana sih, kalau bercandanya nggak nyambung kan krik ya. Tapi ini kita klop banget. Saya sama teman-teman saya tuh emang terbaik di kelas ini. Terus sebagai support system juga nih teman-teman saya di situ, kayak kalau misalkan saya lagi sakit nih kayak gini tuh saya nggak bisa masuk ke kampus, kayak bisa ikut kelas, kayak cepet sembuh ya, ayo nanti kita ketemu lagi nih minggu depan, makanya harus sembuh, kayak gitu gitulah support system Pak. Kayak kalau misalkan juga ada teman saya nih, pernah ada yang males ke kampus karena hujan, dan itu dia juga kayaknya nggak ada kendaraan deh. Mahal kalau hujan kan, biasanya ojek online itu kan mahal ya Pak.
Akhirnya dia kayaknya bilang ke grup di waktu itu, dia bilang katanya masuk nggak ya gitu. Terus Kak Kasih nih hebat, Kak Kasih sebagai ketua kelas dia sangat mensupport banget adik-adiknya dan teman-temannya semua. Kalau misalkan ada yang males-malesan nih, kata dia nanti, ayo Diko, ayo adekku, semangat, kita harus lulus bareng-bareng, kita masuk bareng, keluarnya juga harus bareng-bareng gitu. Kayak ya, ya gimana ya Pak, hebat, enak aja deh, kayak terharu aja gitu. Support sistemnya bagus-bagus. Terus kayak ternyata udah mau ganti semester, gak kerasa waktunya cepet banget. Padahal kita tuh ngerasa kayak perasaan baru kemarin anjay, maksudnya perasaan baru kemarin kita ketemu, barusan baru kemarin nih, kayak lu diem aja gitu. Sekarang udah mau pisah. Ya pisahnya sih maksudnya bukan pisah yang bener-bener lulus gitu kan Pak, cuma kita udah bukan teman satu kelas lagi. Gimana ya, kita tuh bakal mencar lah, maksudnya ibaratnya kayak nggak bakal, bukan bukan nggak bakal sih, maksudnya kita bakal mencar lah, bukan yang 100% dari orang-orang itu terus gitu. Jadi kita bakal mencar, kayak dia ngambil ini, ntar dia ngambil ini gitu. Makanya kayak saya ada sedih, terharu kehilangan teman-teman saya. Terus apa ya, kalau misalkan materi ya Pak, materi yang saya ingat dari pelajaran filsafat itu yang pertama kali, pelajaran pertama kali itu tentang perempuan sama laki-laki itu tuh beda. Ya selain beda gender, dia juga beda ini cara pandangnya, maksudnya cara menggunakannya. Maksudnya gimana ya, kalau perempuan tuh lebih menggunakan hati, kalau laki-laki lebih menggunakan pikirannya. Terus kayak filsafat nih sebenarnya rada berat sih pelajarannya Pak, kayak karena kita bukan memutuskan sih, karena kita diharuskan untuk berpikir menggunakan logika, sementara otak saya kapasitasnya minim. Jadi kadang saya merasa kesulitan gimana ya, aduh, mencerna kata-katanya, walaupun sebenarnya bapak ya gampang ngajarin ya. Maksudnya kalau enaknya pelajaran sama bapak tuh adalah bapak menerapkan bapak menerapkan pelajarannya tuh ke kehidupan sehari-hari, jadi kayak mudah dimengerti. Oh iya, selain yang perempuan menggunakan hati atau perasaan, terus laki-laki menggunakan logika, saya juga, yang saya ingat tuh juga tentang kematian Pak, yang terakhir kali deh kayaknya itu tentang kematian, kayak orang-orang yang mati suri. Terus yang katanya kalau kita ke surga, masuk surga tuh cowok-cowok nih bakal ketemu sama bidadari. Maksudnya kan kalau ke surga kan pasti kan udah suci kan Pak, maksudnya ya gak ada lah pikiran kayak gitu, ketemu cewek-cewek gitu, maksudnya bakal dikelilingin bidadari. Kalau mati suri itu percaya nggak percaya, karena kan kalau mati itu kan otomatis kayak udah full mati. Maksudnya gimana ya, ya udah kita udah nggak berfungsi, otak udah nggak berfungsi, jantung udah nggak berfungsi. Cuma kan kalau mati suri kan dia inget ya, katanya dia inget dia pernah, mungkin ada yang pernah masuk surga, bukan masuk surga, pernah dikasih penglihatan tentang surga gitu-gitu. Ya nggak tahu juga sih Pak, karena saya kan belum mengalami, jangan sampai gitu. Tapi yang saya ingat adalah ya itu, tujuan akhir kita ya adalah kematian, apalagi kan selain kematian. Nah iya itu. Jadi terus keluh kesah saya ini selama belajar filsafat, gimana ya, belajar filsafat nih susah-susah gampang Pak. Susahnya tuh memahami kata-katanya, terus masukin ke dalam pikirannya nih susah. Ya gampangnya adalah karena ya bapak itu, cara ngajar bapak adalah menerapkan ke kasus-kasus yang dalam kehidupan sehari-hari gitu. Makanya jadi kelihatannya kayak oh iya iya tuh. Terus filsafat juga relate Pak, filsafat tuh ternyata pelajarannya, cerita bapak tuh ternyata juga relate. Kayak misalkan bapak kalau lebih bisa untuk berpikir plong itu adalah kalau lagi di kamar mandi. Iya gak sih? Atau itu saya ya. Nah itu pokoknya tuh relate sama saya Pak, karena saya juga kayak gitu. Terus kalau kalau malam nih, kalau deep talk itu kenapa bisa deep talk, karena makin malam tuh kita makin terbuka gitu Pak. Itu juga relate Pak. Jadi kayak ya pokoknya gitulah, kalau pelajaran filsafat susah-susah gampangnya gitu. Gampangnya karena ya relate, susahnya ya karena bahasanya susah dimengerti. Kayak apa sih gitu. Kadang pelajaran filsafat juga ngantuk banget,
ngantuknya antara ngantuk pelajarannya atau enggak ya ngantuk karena kita habis makan siang kan, maksudnya habis sarapan menjelang ke siang, jadi kayak kenyang, ngantuk jadinya gitu. Apalagi kalau filsafat nih kelasnya dingin banget kok Pak, jadi sampai harus gedein AC-nya biar gak terlalu dingin. Udah sih Pak, itu aja, sekian sekian cerita dari saya. Mohon maaf Pak bila ada kesalahan kata. Terima kasih.